Nanti kan kakak nanti akan ada persidangan, akan ada agenda sidang, tapi masih syuting juga gitu. Kayaknya santai banget kelihatannya. Itu emang nggak terlalu memikirkan apa gitu. Yang ngapain ya pikirin? Udah berjalan juga, ikutin aja alurnya. Stres juga nggak jadi solusi juga. Nah, mendingan enjoy aja sambil nyemil nih, kan enak. Jadi untuk sekarang nggak bisa lokasi aja. Iya. Aku udah santai banget sih sekarang. Alhamdulillah. Jadi ada hal yang disampaikan yaitu berkaitan tentang hari ini anak-anak yang memang selama ini ada di pengasuhannya Ibu Inara itu diambil secara paksa oleh ayah kandungnya atau mantan suaminya. Iya, sebetulnya bisa saja pengasuhan itu bisa beralih ya ketika memang ada satu kasus yang salah satu pihak itu sekarang sedang bermasalah itu, tetapi harusnya lewat jalur pengadilan. Sebenarnya tindakan Virgon membawa anak secara paksa tanpa persetujuan itu sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum. Kalau misalnya saat ini anak dibawa sama Virgon, artinya tidak mendapat izin dari pemilik hak asuh, itu Virgon bisa dikenakan ya Undang-Undang Perlindungan Anak. Mawa membongkar bahwa sang mantan tengah mencoba melancarkan strategi rayuan maut melalui nomor telepon baru. Hiani 478, kalau kata dia tadi, abang ngerasa banyak yang hilang dari diri abang tanpa Ade dan Afnan sayang. Dia ngechat aku panjang-panjang, ngutarakan isi hati, pakai nomor baru karena nomor lamanya sudah tak blokir. Tapi mohon maaf, nggak kemakan rayuan maut. Tulis Mawa, sembari menyematkan emotikon tertawa. Pengakuan ini seolah mempertegas posisi Mawa yang tak tergoyahkan oleh nostalgia maupun permohonan maaf sesaat. Menanggapi bola panas yang bergulir di media sosial, pihak kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto, akhirnya angkat bicara. Terkait aksi kliennya yang kembali memunculkan foto-foto kebersamaan dengan Mawa dan sang buah hati, Tommy menegaskan bahwa hal tersebut murni keinginan pribadi Insanul, tanpa adanya tekanan atau arahan dari pihak manapun. Tommy menyebut bahwa tindakan tersebut timbul dari dalam diri Insanul sendiri, sebagai bentuk kerinduan dan upaya untuk memperbaiki keadaan. Akankah upaya tulus yang diklaim pihak Insanul ini mampu meluluhkan hati Mawa yang sudah terlanjur kecewa? Inilah penjelasan dari kuasa hukum Insanul Fahmi. Tapi prinsip masalah hati dan masalah bagaimana hubungan antara Insanul dengan Mawa, terus Mawa dengan Insanul dengan Inara, itu biarkan mereka, karena prinsipnya Insanul tuh dia pengen balik dulu ke istri sah. Dia pengen, sampai dia juga sudah menyatakan berapa kali dia sudah memposting, karena memang itu dari dirinya dia. Nggak ada satupun, ini saya garis bawahi, nggak ada satupun yang mengajari atau mengarahkan dia untuk bisa memposting ataupun melihat lagi di IG-nya dia atau di mana. Itu kita juga baru tahu dari media sosial, karena saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena kita nggak mau ranah pribadi ini dicampur adukan atau dimasukkan kepada orang-orang yang di luar daripada para pihak gitu loh. Jadi menurut saya ini di luar kita. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang timbul sendiri dari Insanul, yang perlu kita lihat bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah melihat berapa memorial dia terhadap Mawa, dan dia sudah dari batinnya juga dia merasa dia tuh masih istrinya, Mawa itu masih istri dia sah gitu kan. Dia juga ngakuin kesalahannya, tapi balik lagi semua itu kan bagaimana Mawa. Kalau Mawa nggak mau memaafkan, itu terserah juga kan, haknya dia gitu. Inara dikhianati oleh tim kerjanya sendiri. Satu grand design dari orang yang berada di belakang Mawa. Oke. Yang diduga adalah manajer Inara sendiri dengan inisial P.
Manajer Inara berinisial P yang diduga adalah Karina Putri. Sampailah barang ini kepada Mawa, yang akhirnya dijadikan oleh Mbak Mawa sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Patut diduga yang mentransmisikan adalah abang kandungnya Mawa yang berinisial N, dan ini juga berprofesi sebagai anggota Polri oknum. Dari cerita ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Kita transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu. Jadi tidak bisa dengan laporan itu kemudian menghapuskan tindak pidana perzinahannya. Kalau saya melihat Mawa ini adalah korban, ya. Mawa adalah korban. Jadi sekarang Mawa itu ingin mencari kebenaran, menuntut keadilan. Makanya kita fokus terhadap laporan kita terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Hati Inara Rusli hancur, dipisahkan paksa dari darah dagingnya. Virgon diduga ambil anak tanpa izin, menutup semua akses pertemuan. Jeritan rindu seorang ibu kini menggema, berharap keadilan segera memulangkan pelukan hangat anak-anak ke pangkuannya. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya. Inara Rusli jawab santai kan ya, bahwa santai aja ungkap Inara Rusli sambil makan cemilan guys. Waduh, kan diisukan dia sudah ditinggalkan oleh Insanul Fahmi ya, karena Insanul Fahmi pengen balik lagi sama Mawah Wardatina Mawah maksudnya, karena takut dipenjero ya. Jadi dia mau balik lagi sama Mawah gitu guys ya. Ya itu mas strategi dari si Insanul aja sih ya, supaya mereka berdua antara Inara dan Insanul ini tidak mendapatkan jerat pidana ya, jerat hukum pidana gitu ya, yaitu penjara ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys info dari Inara untuk hari ini ya, hari Selasa ini guys ya. Yuk kita tonton bareng-bareng. Nanti akan ada persidangan. Gila santai banget tuh sambil ngomel guys. Yang ngapain yang pikirin? Udah berjalan juga, ikutin aja alurnya. Stres juga nggak jadi solusi juga. Tapi benar juga sih, ngapain stres gitu ya? Karena stres juga nggak akan ada jadi solusinya ya. Nah, mendingan enjoy aja sambil nyemil nih. Enak. Iya. Makan apa dia guys? Itu ada tulisan Koreanya kayaknya ya. Oh, udah santai banget sekarang. Alhamdulillah. Dan bahwa benar ibu ya karena dia nggak stres ya, karena sekarang sudah ada yang ngasih duit ya. Ya walaupun nikah siri juga pasti Insanul bakal kasih duit per bulannya gitu guys. Jadi dia santai ya, walaupun mungkin kehilangan job gitu ya, karena ya sudah enak gitu ya, sudah ada yang menafkahi guys ya. Ya anak juga kan sudah ada yang menafkahi juga dari Virgon gitu ya. Jadi ya double gitu guys ya. Inara melaporkan Virgon ke Komnas HAM atas tindak pidana mengambil paksa anak katanya gitu guys. IR sudah melapor ke kami dan tentunya kami akan tidak lanjuti untuk memanggil Bapak V untuk bisa hadir ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Kita cari titik temu damai dan tentu sampai hari ini yang paling berhak adalah Ibu Inara tentu, Ibu IR ya. Karena beliau yang memegang hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya pikir ini yang perlu kita tegaskan, dan saya juga berpesan kepada orang tua, siapapun sebetulnya, ya bukan karena ini terjadi di selebritis kita, ya di orang tua manapun. Mungkin kita boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal menjadi orang tua. Artinya anak itu harus mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, walaupun saat ini memang faktanya sudah berpisah. Jadi siapapun yang melakukan menutup akses untuk bertemu anaknya, terutama faktanya ada memberikan kasih sayang dan perhatian, apalagi hak asuh anak ada di ibunya, tentu ini pelanggaran. Ada delik hukum mengenai itu.
dan ada konsekuensi hukum tentang itu. Tapi Komnas HAM tetap untuk mengedepankan bahwa mediasi lah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara psikisnya. Hati Inara Rusli hancur dipisahkan paksa dari darah dagingnya. Virgon diduga ambil anak tanpa izin, menutup semua akses pertemuan. Jeritan rindu seorang ibu kini menggema, berharap keadilan segera memulangkan pelukan hangat anak-anak ke pangkuannya. Karena V ini diduga mendistribusikan yang bukan haknya. Dia mengambil, kemudian dia berikan kepada M. Nah, kalau M lalu kemudian memberitahu atau menunjukkan kepada seorang podcaster misalnya, maka itu berimplikasi hukum, baik terhadap M, baik terhadap V, baik terhadap si podcaster. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mawa atau M ini akan aman di kasus illegal access ini kalau misalnya ternyata nanti V mengatakan, oh kami sudah cerita, saya disuruh kok, ya udah kalau gitu ambil aja biar ada bukti sama saya, kan begitu. Kalau ada di situ sama-sama melakukan illegal access, dugaan illegal access, maka baik M maupun V itu sama-sama dapat diduga pasal 55 ayat 1 ke 1 turut serta. Diatur pada KUHP lama dan di KUHP baru nggak jauh beda juga bunyi pasalnya. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Inara dan Insanul Fahmi untuk melaporkan orang yang diduga melakukan illegal access, mendistribusi, ya, kemudian merekam atau mengambil data elektronik tanpa hak, kemudian melaporkannya untuk mendapat pertanggungjawaban hukum, itu nggak salah. Karena itu cukup malu ya, harga diri laki-laki dan perempuan, dan itu berakibat kepada si V misalnya mengambil anaknya, ya. Nah, tapi itu tadi dengan M pun membuat laporan terhadap Inara dan Insan. Kemarin ada diskusi bagaimana kalau dua belah pihak ini mencabut. Misalnya Inara, dia sudah mencabut laporan terhadap Insanul Fahmi terkait dengan penipuan. Kalau yang saya sebut dengan menghilangkan alas usul perkawinan. Nah, kenapa Mawa tidak mau mencabut? Sehingga keluarga ini adem. Meskipun Mawa misalnya mengatakan saya tidak mau untuk dimadu. Tapi kalau persoalan hukum selesai kan aman. Nah, tapi kalau Mawa yakin bahwa saya nggak terlibat di urusan ini, urusan illegal access, udah 100% akan ditanggung oleh V, ya urusan V lah itu. Waduh, musisi Virgon ya. Virgon diduga bawa kabur anaknya. Rasman member pesan kepada Inara gitu guys ya. Kira-kira menurut pendapat kalian gimana guys info dari Inara Rusli untuk hari ini? Mungkin kalian punya komentar, kritik, dan bisa tulis di kolom komentar seperti biasa reaction kalian ya. Terima kasih sudah hadir, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.